Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya untuk membacakan tentang petunjuk teknis penulisan dan atau pengisian ijazah pendidikan kesetaraan tingkat ula, usto, dan ulia pada Pondok Pesantren Salafiyah tahun 2023. Baik Bu, mohon izin ya saya melanjutkan Bu. Ya. Secara langsung ada suratnya sudah beredar dan sudah di-sharekan ya Bu ya. Sudah di-share dari Kanwil sampai ke pihak Kementerian Kota Kabupaten sampai ke lembaga PKPPS. Dalam SK tersebut kami ambil kesimpulan bahwa petunjuk-petunjuk secara umumnya ya, pertama adalah ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal. 2. Ijazah PKPPS adalah surat tanda tamat belajar dari suatu jenjang pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah PKPPS. 3. Ijazah diadakan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan didistribusikan ke kantor wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, ke masing-masing satuan pendidikan. 4. Ijazah pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah diterbitkan oleh satuan pendidikan bersangkutan. 5. Ijazah berbentuk lembaran yang terdiri dari halaman depan dan belakang. 6. Ijazah pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah diisi oleh satuan pendidikan. 7. Ijazah dan surat keterangan lulusan satuan pendidikan ditandatangani oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah yang menerbitkan ijazah. 8. Penerbitan surat keterangan lulus dari satuan pendidikan dapat diterbitkan dalam keadaan tertentu sebelum tanggal diterbitkan ijazah. 9. Dalam hal tidak ada kepala PKPPS definitif atau karena alasan yang lain yang sah, maka ijazah dapat ditandatangani oleh wakil pelaksanaan tugas kepala PKPS melalui penetapan kewenangan penandatanganan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau provinsi setempat ya. Ini apabila kalau misalkan kepala PKPPS-nya secara definitif ada alasan tertentu ya, jadi bisa diwakilkan diketahui oleh Kemenak Kota, Kabupaten maupun provinsi setempat. 10. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan yang baik, benar, jelas, dan rapi, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus. 11. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blanko ijazah yang baru. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam pengisian. 12. Ijazah yang salah dalam pengisian atau penulisan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan dikembalikan ke kantor wilayah Kementerian Agama dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. 13. Apabila tidak ada kepala kantor Kementerian Agama definitif, berita acara ditandatangani oleh Seksi PD Pontren Pakis, TOS _Kasubag TU pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. 14. Jika terdapat ijazah rusak dan atau terjadi kesalahan dalam penulisan pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau ditip X, dan harus diganti dengan blanko yang baru selambat-lambatnya 1 bulan dari
diterimanya belangko ijazah oleh lembaga. 15. Jika terjadi kekurangan kelebihan belangko ijazah lembaga, melaporkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan melampirkan salinan berita acara serah terima belangko ijazah. 16. Tanggal kelulusan tingkat satuan pendidikan ditetapkan secara nasional sebagai berikut. Kelulusan tingkat kuliah ditetapkan pada tanggal 17 April 2023. Maaf, kelulusan tingkat kuliah ditetapkan tanggal 27 April 2023. Kelulusan tingkat WUSTO ditetapkan tanggal 10 Juni 2023. Kelulusan tingkat ULA ditetapkan tanggal 24 Juni 2023. 17. Kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. 18. Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian satuan pendidikan / rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. 19. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2023. 20. Satuan pendidikan wajib menyerahkan nilai akhir peserta didik tingkat akhir kepada kantor Kementerian Agama yang selanjutnya diserahkan ke kantor wilayah Kementerian Agama dan dalam bentuk rekapitulasi nilai akhir masing-masing PPS sebelum pendistribusian ijazah dilakukan. 21. Pendistribusian ijazah dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama sesuai peserta didik yang sudah terdaftar pada Verval data emis dan tertuang pada lampiran daftar nominal tetap DNT peserta ujian satuan pendidikan USP yang disahkan oleh Kanwil Provinsi tahun pelajaran 2022-2023. 22. Satuan pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. 23. Santri pemilik ijazah tingkat ULA, USTO, dan kuliah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. 24. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian belangko ijazah dan atau kerusakan selama proses pengisian, satuan pendidikan harus mengembalikan belangko yang salah dan atau rusak ke direktorat untuk digantikan dengan yang baru. 25. Penggantian belangko ijazah sebagaimana dimaksud ayat 23 dilengkapi dengan berita acara pergantian yang ditandatangani oleh kantor wilayah Kemenak Provinsi melalui kepala bidang yang membawahi. 26. Sisa belangko ijazah tingkat ULA, USTO, dan kuliah yang terdapat di Kementerian Agama Provinsi segera dikembalikan ke Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren setelah 3 bulan dari pengisian ijazah dengan dibuatkan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 27. Pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah PKPPS dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah atau surat pergantian ijazah yang bersangkutan. Dan atau pengesahan fotokopi ijazah, surat keterangan pengganti ijazah PKPPS dapat dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi apabila PKPPS terdapat di luar provinsi domisil santri yang mengajukan pengesahan. Nah, ini ada beberapa contoh ijazah
Ya, pertama adalah satu yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi ditulisnya adalah nama pondok pesantren yang sesuai dengan emis. Ya, ditulis ya. Hurufnya huruf biasa, huruf kapital, terus bawah belakangnya huruf biasa, gitu. Huruf kecil. Kayak contoh ini Al-Ikhlas gitu ya. Terus nomor pokok sekolah nasional NPSN ditulis, kemudian kabupaten atau kota ditulis nama kabupaten kotanya. Di sini kami contohkan Magelang. Provinsi ini Jawa Tengah. Menerangkan bahwa nama santri tulisan kapital besar semuanya. Ya, tulisan besar. Tempat tanggal lahir diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemegang ijazah. Ya, tempat dan tanggal lahir harus sama dengan tercantum pada akte kelahiran atau ijazah sebelumnya. 7. Nama orang tua wali diisi dengan nama orang tua wali pemilik ijazah merujuk kepada kartu keluarga garis miring kakak atau akte kelahiran atau ijazah jenjang sebelumnya. Nama orang tua. 8. Nomor induk santri. Berarti diisi dengan sesuai dengan lembaganya tersebut yang tercantum pada buku induk dan emis. Kemudian nomor induk siswa nasional diisi dengan nisen, diisi dengan angka ya, sesuai dengan emis dan data verbal PD. Ya, nisen yang aktif ya. Ya. Terus kemudian diisi sesuai dengan, terus kemudian di nomor peserta ujian satuan pendidikan itu sesuai dengan DNT yang terdapat. Kalau ULA itu depannya U, kalau Ulia UY, Usto itu W. Terus kemudian garing itu 23 itu maksudnya tahun ya. Terus 35 itu adalah nama kode provinsi, 26 itu kode strip, berarti kode kabupaten kota, baru urutan. NPSN baru urutan. Nomor ini. 11 diisi dengan adapun di apa istilahnya? Nama kota yang di bawahnya ya, yang tertera di sini. Nih. Nah, itu yang di bawah tuh. Nah, itu ditulis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137. Misalkan di situ ada kota namanya Kota Magelang ya Kota Magelang. Misalnya di situ ada namanya Kota Bekasi, Kota Bekasi. Biasanya kan kalau Kabupaten Bekasi kan Bekasi aja gitu ya. Jadi sesuaikan aja gitu ya. Disesuaikan dengan dilihat dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2017. Terus kemudian jenjang-jenjangnya, tanggalnya, ini tanggal penulisan ijazah. Kalau ulia diawali dengan tanggal 27 April 2023. Usto tanggal berapa? 10 ya? 10 Juni 2023 dan ULA 24 Juni 2023. Berakhir tanggal 31 Juli. Tidak boleh lewat. Ya, tidak boleh lewat. Terus kemudian nama ditulis nama Kepala Pendidikan Kesetaraan. Ya, ini nama kepala sekolahnya ya, PKPPS-nya itu silakan siapa. Terus kemudian ditempelkanlah pas foto berukuran 3 kali 4 cm. Gitu. Atau berwarna dibubuhi cap 3 jari, tangan kiri pemilik ijazah serta stempel yang menyentuh pada foto. Ya. Terus yang di bawah itu adalah keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 923 tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 itu adalah
nomor SK Dirjen yang dikeluarkan ijazah, gitu ya, Bu. Ini adalah bentuk-bentuk ijazah. Ijazah ula yang ijazah usto, kuliah IPA dan IPS. Bentuk-bentuk ijazahnya. Nah, ini nomor ijazah yang ada di baliknya, belakangnya. Seperti biasa, nama santrinya tulis kapital semuanya, tempat tanggal lahir sama seperti yang ada di depan, nomor induk santri seperti ada di depan, nomor induk siswa nasional seperti ada di depan, nomor peserta ujian satuan pendidikan ada di depan. Adapun nilainya, nilai yang ada di mata pelajaran terdiri dari dua, yaitu dirosah dengan pelajaran. Dan kami apa istilahnya dibikin tanda titik-titik itu adalah untuk penambahan pelajaran yang ada di pondok yang tidak tertera pada juknis ya. Jika ada, kalau tidak ada ya tidak usah gitu ya. Misalkan ada ini kayak untuk apa usul fikih, umpama kan ada kan, silakan dibuat gitu ya. Tapi jelas prosesnya jelas, ada USPBK-nya. Jangan langsung nulis saja. Ada jelas gitu ya. Jangan langsung nulis. Ya. Adapun nilainya itu adalah berbentuk nominal 2 digit ya. Berbentuk nilai 2 digit. Saya jelaskan tentang penilaiannya. Yang pertama adalah nilai yang pertama adalah A. Kombinasi hasil pembagian antara nilai rata-rata rapot 6 semester terakhir. Yang ULA itu kelas 4, 5, 6. Dan nilai ujian satuan pendidikan dalam bentuk tes tulis, portofolio, penugasan, atau bentuk kegiatan yang lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi bobot nilai selanjutnya yang B, bobot nilai rapot 70% dan hasil ujian satuan pendidikan 30%. Jadi nilai ijazah itu dibaliknya adalah adopsi dari 70% nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6, atau misalkan berarti kelas 7, kalau Wusto kan kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalau ulia itu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, kalau ulia itu dihitung dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester, sampai 6 semester dirapel, di rata-rata, kemudian ditambahkan nilai USPBK. Jadi bobotnya adalah 70% nilai rapot, 30% dari nilai USPBK. Kemudian ada ditambahkan lagi nilai tadi sudah ya 2 digit dengan tulisan tangan, nilai rata-rata dan kolom di atas di dalam skalanya adalah 0 sampai dengan 100. Jadi kalau 101 tidak ada ya. Jadi 0 sampai dengan 100. Dengan dibulatkan 2 angka di belakangnya koma gitu ya. Ya, jadi kalau mau dibuat angkanya, komanya itu 2 digit juga. Gitu. Tapi contohnya itu kita pakai lebih mudahkan itu menggunakan 2 digit puluhan. Terus kemudian nama kota, terusnya di bawahnya adalah penjelasan nama kota ya. Tidak boleh disingkat ya. Kota Bandung, kota BDN. Nah, jangan disingkat. Jadi nama aslinya itu ya. Tanggalnya yang jelas tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di sini, yang tadi yang di depan. Terus kemudian nama kepala satuan pendidikannya atau kepala sekolahnya lah, istilahnya seperti itu. Ini bentuknya yang ada di belakang. ULA, ijazah, kelihatan ya? Ya, itu ijazah ULA, ijazah USTO, ijazah kuliah IPA dan kuliah IPS. Dan ini pembanding ijazah tahun 2022
ijazah tahun 2023. Pembandingnya adalah semuanya modelnya sama ya desainnya, hanya kata-kata di dalamnya tuh bahwa ijazah tahun 2023 itu tidak ada penulisan kata setarakan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah dan tanggal diputuskan. Itu sudah tidak ada. Tapi tahun 2002 ada, tapi 2003 sudah tidak ada. Ya, jadi sudah setara semuanya. Ya, tidak mau menjelaskan untuk mensetarakan. Terus kemudian perbedaannya, kemudian ini adalah tanda surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus ini yang buat adalah lembaga, itu ya. SKL ini dibuat oleh PKPPS. Ya, silakan buatan lembaga. Waktu SKL dibuatkan berdasarkan dari tanggal di atas, ya. Terus kemudian sampai 31 Juli. Jadi jangan sampai lewat. Jadi pengumuman kelulusan itu dibatasi sampai tanggal 31 Juli. 1 Agustus bukan pengumuman aja ya. Nah, ini model-modelnya. Surat keterangan hasil ujian USPBK. Ini modelnya. Dari tingkat ULA, tingkat USTO, tingkat kuliah IPA dan IPS, ini modelnya seperti ini. Kalau yang ikut CBT, insya Allah akan dibuatkan secara sistem. CBT yang dari Pokja Nasional ya. Terus ini apa Ibu? Saya lanjut. Itu bisa dibaca belakang kali ya. Nanti bisa dipelajari aja itu. Ya, kalau ini ada format untuk berita acara serah terima, belangko dari Kanwil ke peserta, Kanwil kota atau peserta. Ini ada format berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang tidak terpakai. Nah, belangkonya ada format ijazah penggantian belangko ijazah yang mengalami kesalahan. Di sini ada format berita pemusnahan belangko ijazah oleh kantor wilayah Kementerian Agama RI. Terus ada juga ini format berita acara serah terima belangko ijazah dari Kanwil ke lembaga. Nah, ini sudah ada kita formatnya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan manfaat lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.